materi ada Zidan, MC ada Nafla. Kepada Zidan dan Nafla boleh persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ramdan and Mr. Hani as examiners, the Honorable Mrs. Mona as advisor, the Honorable Zidan parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here with me this morning. My name is Nafla Adila Fikri. I'm your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Ladies and gentlemen, it's good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter is given by Muhammad Zidan Kantasinatria by the title Household Waste Management in Permata Depok Regency RT 310 Depok City. Please give your full attention to him and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ramdan and Miss Hani as examiners, the Honorable Miss Mona as my advisor, the Honorable my friends and all of my friends. Ladies and gentlemen, in this morning I will present you my presentation with the title Household Waste Management Waste Bank in Permata Depok Regency RT3 or 10 Depok City. Next. Content. The first content is introduction, second benefit, third review, fourth definition, five methodology, six result, and the last one is conclusion and suggestion. Introduction. Population growth and change in people consumption patterns have increasingly diverse types, volumes, and characteristics of waste. Waste management so far has not been in accordance with environmentally sound waste management methods and techniques, resulting in negative impacts on the environment and even society itself. Next. Benefits. For myself, to increase knowledge about waste bank. For school, to add information or as a reference regarding waste management. For society, so that the public know about household trash management and can find out the benefits from it. Definition. Let's review. According to Kamus Besar Bahasa Indonesia, waste is goods or objects that are thrown away because they are no longer used. Meanwhile, according to Law Number 18 of 2008 concerning waste management, what is meant by waste is the remains of daily human activities and or natural process in solid form. Garbage can be defined as all objects that are no longer used by living creatures, so they have become waste. So, leftover objects produced by humans, animals, and even plants all have the potential to be considered waste as long as they are no longer used. Definition of waste bank. A waste bank is a place used to collect waste that has been sorted. The result from the collection of sorted waste will be deposited to a place where craft are made from waste or to waste collectors. The waste bank is managed using a banking-like system carried out by volunteer officers. Depositors are residents of who live around the bank location and receive saving books like saving at bank. Method. Research method. The author interviewed a research person named Mr. Yoga. Is the head of the RT in
the Ruby Cluster RT3 RW10. The interview was conducted face-to-face on October 29th, 2023. There are following results from our interview with. Result and discussion. The waste bank at Permata Depok Regency was established at the end of August 2023. Reason for establishing a waste bank in this area is we really have to manage the waste in our environment and with enthusiasm ensure that at least our waste is thrown away so it can be used again and recycled again. It's more technical because there was a buildup of waste at the landfill. At the time, at the Depok landfill, there was an issue of waste not being collected. There's only have 27 customers around from 62 families who live here are only 15%, but the numbers are still rising. There are several large categories of waste that can be collected at the waste bank, like paper, plastic, metal, and glass, and others. The others are things like broken TVs, but the most categories are paper, plastic, and metal. Benefit of waste bank. The waste has decreased quite a bit, then the trash in front of the cluster has also decreased a lot, so that recently we see that the front is often empty. Benefit waste bank for a member. The waste bank has a rupiah value, so that later the money will also return to the waste bank member. Another benefit is just for example. If we throw away an old refrigerator of something, sometimes we have to pay someone with a waste bank. That difficulty will be non-exist. Is there any future process? For example, is the waste process into work? Yes, it is, but the waste bank haven't gone there yet. But from the RW area and local governments such as Kelurahan Ratu Jaya, there were some that we are made into, for example, table jewelry, flowers vases, bags, and making soap from using cooking oil. Conclusion and suggestion. Conclusion. First, household waste that is not managed properly will cause air pollution because of the strong smell of trash and also make the environment unclean. The second one, waste that is managed well will make the environment clean, reduce the negative impacts of air pollution, and can be used for reduce recycling or collect in waste banks so that it obtains economic value. The third, the waste bank has a positive impact because it helps manage household waste. Waste that has economic value will be collected at the waste bank by local residents. Fourth, Permata Depok Regency, Cluster Ruby RT3, RW10, Depok City, Alhamdulillah, we already have a waste bank. Suggestion. First, there needs to be a campaign and socialization of the movement to manage household waste well. Second, the presence of a waste bank makes it easier for the community to manage waste properly. For this reason, it is better for every RT or RW level to establish a waste bank. Suggestion for school. It would be a good idea for a school to start reactivating waste banks that were previously carried out. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Zidane. Let's have big applause for Zidane. Who want to ask? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendaur ulang sampah plastik menjadi vas bunga dan lain-lain, itu akan mengeluarkan biaya enggak? Gimana tadi?
Kalau mendaur ulang sampah plastik kayak vas bunga yang tadi ada di slide itu akan mengeluarkan biaya nggak? Ngeluarin sih, ngeluarin. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa ya? Biaya untuk apa? Maksudnya biaya untuk apa? Biayanya tuh dikeluarkan untuk apa? Misalnya ngecat? Oh, jadi kan sampah tuh kan nanti ditimbang. Nah, dapat duit tuh. Nah, terserah pengen buat apa aja. Silahkan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Si. Assalamualaikum Jid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rafa. Kita kamu nanya, kenapa kamu mau neliti ini? Bisa dibilang sih karena ya kalau misalkan sampah kalau dibuang ke TPA kan ya kurang ya. Jadi lebih bagus dikelola balik. Jadi bisa dijadikan seperti tadi ya apa sih pot, terus sabun dari minyak jelantah ya dan lain-lain. Makasih Jid. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ya kalau nggak salah kayak di slide-nya aku lihat kamu Jidan kayak jualan di waste bank-nya kan kalau nggak salah. Bukan Atau ini jualan. cuma kasih? Itu menimbang. Oke. Oke, iya sih, mirip kelihatannya. Kata Jidan tuh lebih bagus recycle atau bikin waste bank kata Jidan. Lebih bagus sih di recycle ya, didaur ulang lagi atau enggak itu dikelola balik, ya gitu. Oke, makasih ya. Ya sama-sama. Time for examiners. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Zidan yang sudah termotivasi ya untuk meneliti terkait dengan sampah ya kompleks sendiri gitu ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa memandang remeh hal seperti ini, penelitian ini. Karena kita tahu di TPA Cipayung kapasitasnya ada yang tahu nggak berapa kubik sampah yang disediakan di sana. Jadi di sana kapasitasnya tempat pembuangan akhir Cipayung itu 1,3 juta kubik. Tapi masalahnya sekarang sampahnya lebih banyak yaitu 2,5 juta kubik. Bahkan sehari itu masuk 100 ton sampah dari rumah kita semua gitu ya. Jadi ini luar biasa yang diteliti oleh Zidan ini ya. Iya. Nah, Pak Ramjan ingin tanya, tadi kan Pak Ramjan lihat nih Zidan ini di fotonya ada ikut-ikut apa tuh? Nah, posisi Zidan atau peran Zidan di komplek itu dalam memilah sampah itu ikut atau bantu-bantu atau seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi gini, pas dimana aku kan pengen wawancara tuh dengan member-membernya. Nah, terus aku suruh ikutan bantu-bantu member-membernya. Jadi aku juga ikutan, cuman bukan jadi member-membernya sih, cuman membantu dong. Oke, barokallah ya. Mungkin ke depan jadi penanggung jawabnya di bagus. Insyaallah. Ya, luar biasa. Jadi berperan aktif gitu ya di lingkungan sekitar dalam mengelola sampah. Nah, Pak Ramdan lihat di tulisan itu dari Permata Regensi ini enggak semuanya ternyata ya. Iya. Hanya 50%. Nah, kira-kira menurut Zidan nih kenapa ya enggak semua penduduk di Permata Regensi ini aktif dalam pengelolaan sampah ini, hanya 50%-nya saja? Ada kendala apa menurut Zidan nih? Boleh cerita? Belum tahu sih Pak, tapi menurut saya ya gimana ya? Sepertinya sih pada dikelola di rumah-rumah, jadi nggak ikutan kayak di itunya itu. Oh, jadi mungkin perlu sosialisasi gitu ya, yang lebih luas lagi, atau mungkin Zidan ngajakin tuh ke rumah-rumah, bikin flyer gitu ya, atau misalkan kumpul-kumpul untuk mensosialisasikan program ini. Luar biasa nih, bagus ke depan kalau misalkan 100% penduduk di Permata Regensi ikut gitu ya.
Nah mungkin yang terakhir seperti yang tadi ya Kesa, apa hal baru yang didapatkan selain informasi ya, hal baru yang didapatkan oleh Zidane selama penelitian ini yang mungkin sebelumnya tidak didapatkan? Oh apa itu? Yang sebelum aku dapatkan sih, dulu kan ya peneliti yang lain ya. Jadi setelah aku meneliti ini, aku mendapatkan banyak ilmu seperti kalau misalkan sampah itu dikelolanya bisa dikelola seperti jadi pohon itu pot. Jadi kreasi gitu ya? Iya kreasi. Oke. Yang paling sulit bagian mananya di penelitian ini menurut Zidane? Paling sulit ya? Yang paling sulit sih bisa dibilang wawancaranya ya. Wawancara, kenapa tuh? Itu ya kan sama kayak Keisha tadi kan, belum mengenal nama-namanya. Terus itunya juga tempatnya rada-rada itulah rame gitu. Rame. Oke, mudah-mudahan ini terus berlanjut ya Zidane. Pramdan doakan sukses nih program pilah sampahnya, bank sampahnya di komplek. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat untuk Zidane karena sudah berhasil melakukan penelitian sampai akhir. Untuk penulisan tadi Bu Hani lihat alhamdulillah sudah cukup rapi. Oke. Mungkin pertanyaannya dari Bu Hani mau tanya aja nih, kalau misalkan kan kayaknya belum semua orang menggunakan mengelola sampah dengan bank sampah gitu ya. Gimana sih caranya untuk orang awam itu untuk memulai itu pertamanya gimana sih, harus gimana? Oh pertama-tamanya ya? Iya. Jadi sampah tuh dipilah-pilah. Dipilah-pilah nih apa nih bagiannya? Ada apa aja? Ada bagian seperti yang plastik, terus yang itu apa sih namanya, sablon-sablonan. Nah itu kan dipisah-pisah. Setelah dipisah tuh ditimbang dulu. Habis ditimbang kan itu tuh buat aja gitu dikelola, buat jadi kan kalau misalkan organik tuh bisa jadi pupuk. Terus kalau yang botol-botol sama yang lain-lain kan bisa jadi misalkan kayak botol nih terus jadi badak gitu, kreasi mainan badak gitu ya. Kalau tadi yang menimbangnya itu berarti dari pihak bank sampahnya. Iya. Cara kita ke bank sampahnya maksudnya menghubungi via online kah atau gimana? Oh, itu tuh dekat rumah saya. Kenapa? Kalau yang di Zidane kan udah pakai bank sampah ya di rumah. Iya, kalau yang di Zidane gimana pertamanya? Oh, pertamanya. Tahu nggak caranya? Aduh. Apakah emang dari kompleknya udah ada nih sistem bank sampah, jadi masyarakat yang ada di sana tinggal tunggu aja nanti bank sampahnya datang kayak gitu? Oh iya kayak gitu. Oh kayak gitu. Berarti udah dikelola sama RT-nya gitu mungkin ya? Iya. Oh oke. Udah mungkin cukup dari Bu Hani itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidane, senyumnya sudah full face. Gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Sudah sampai di hari ini, berarti sudah plong ya Zidane ya? Iya. Ya, tapi nanti semoga Zidane menjadikan hari ini sebagai bekalnya Zidane untuk tahapan-tahapan di sekolahnya Zidane nanti. Amin. Jadi Zidane udah punya satu bekal di sekolah alam, yaitu presentasi dengan bahasa Inggris, melakukan penelitian sederhana. Jadi semoga ini akan menambah kemampuan dan keterampilan Zidane seperti itu. Okay. Ya, alhamdulillah senang bisa mendampingi Zidane sampai sini. Di awal Zidane memberikan judul, terus ketika saya tanya, terus besokannya diganti judulnya sama yang ini. Awalnya kan pengen pengelolaan sampah menjadi apa gitu kan, pemanfaatan sampah. Terus pas saya tanya, ya udah Bu, nanti saya diskusin lagi sama orang tua saya. Dan ketika balik lagi, akhirnya ya udah Bu, yang ini aja pengelolaan sampah di klaster gitu. Oh ini kenapa Jan? Karena lebih dekat gitu kan untuk menelitinya, seperti itu. Jadi dari hal yang terdekat bisa diteliti juga seperti itu ya Zidane. Ya alhamdulillah
dilancarkan proses penelitiannya. Memang kalau hambatan sih ada, hambatannya hanya masalah waktu di bimbingan gitu kan. Ternyata jadwalnya Zidan tuh padat untuk les gitu ya. Hari Senin ketemu lesnya ini, hari Selasa yang ini gitu kan. Jadi ketika waktunya ada, alhamdulillah Zidan juga sudah membawa bekal dari rumah, jadi sudah dikerjakan di rumah. Terus saya lihat, alhamdulillah bagus gitu kan. Terus memang di proses bab 2-nya agak telat, tapi ketika sudah ini motivasi dari fasil kelas, akhirnya bisa sampai hari ini, seperti itu. Sekali lagi barakallah, dan juga terima kasih kepada ayah bunda Zidan yang sudah mendampingi Zidan juga di proses penelitian di rumah. Apalagi kan ketika wawancara, baik Kesya maupun Zidan saya belum bisa mendampingi di proses wawancara, tapi alhamdulillah terbantu dengan ayah dan bunda. Ya, sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Zidan parents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'anhum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semua alam. Salawat dan serta salam terucap kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti dengan baik hingga hari pembalasan nanti. Amin. Masya Allah, itu aja sih Pak, Bu, yang bisa kami ucapkan. Nanda SD 6 Unity semua, bukan hanya Jidan saja. Dari hari pertama saya lihat di YouTube, Bu, karena saya nggak hadir di sini. Presentasi melakukan penelitian kecil, presentasi menggunakan bahasa yang bukan bahasa sehari-hari. Saya juga kaget karena saya baru memasukkan anak kami di SAI ini baru Jidan aja gitu. Jadi nggak tahu bahwa di SD 6 itu nanti ada penelitian, ada presentasi pakai bahasa Inggris gitu. Sedangkan ayah bundanya aja masih apa ya, bahasa Inggrisnya what is this gitulah ya. Tapi begitu melihat kakak-kakak SD 6 semua di YouTube ya, dari hari pertama presentasi, Masya Allah, pelafalan mereka apa ya, kalau bahasa Arab mahrojul huruf ya, pronounce-nya, terus perbendaharaan katanya, vocabnya bagus luar biasa, Masya Allah. Terima kasih kepada Pasil semua, staf di sekolah semua, terutama Pasil SD 6 dan Bu Mona juga sebagai pembimbing. Kami haturkan banyak terima kasih. Untuk Jidan mungkin selama penelitian memang tidak 100% atas keinginan Zidan, cuman kami sempat memberikan motivasi kepada Jidan bahwa memang sampah ini sudah menjadi concern bukan hanya di lingkungan kita aja, tapi di dunia, di mana sampah itu sekarang udah kurang lebih 2 miliar ton ya, yang terus bertambah gitu. Makanya saya harap, tadi saya dengar udah 11 penelitian tentang sampah. Menurut saya justru itu yang menjadi kebanggaan kami sebagai orang tua, Bu. Di mana mereka sudah concern terhadap lingkungan dengan umur yang masih belum beranjak dewasa gitu. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu Fasil semua atas bimbingan terhadap Jidan selama ini.
Terus yang terakhir mungkin pesan buat kakak-kakak dari SD 6-nya ya, di mana mungkin kakak-kakak tidak merasa, tapi kami sebagai orang tua siswa itu merasa bangga terhadap kakak-kakak sekalian. Kesuksesan kakak-kakak hari ini atau selama 1 pekan ini melaksanakan penelitian itu tidak luput dari bimbingan dan dukungan orang tua dan guru-guru di sekolah. Nanti akan terasa pada saat kakak-kakak sekalian SD 6 beranjak dewasa, naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di dunia usaha yang lebih tinggi atau kehidupan berkeluarga. Nanti akan ingat pada saat di jenjang di masa depan nanti disuruh melakukan penelitian, disuruh melakukan presentasi, oh ini yang ngajarin Bu Ririn, oh ini yang ngajarin Bu Mona, oh ini yang ngajarin Pak Ramdan gitu ya semua. Jadi mohon pesan kepada kakak-kakak SD 6 tetap mendoakan fasil-fasil dan orang tua kalian. Tanpa mereka tentu keberhasilan kakak-kakak nanti sangat berpengaruh. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Zidan dan Nafla, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah sudah selesai agenda seminar penelitian pada hari ini. Dari pekan pertama di minggu kemarin sampai saat ini, Masya Allah banget ya. Lihat rata-rata penelitian KKSDN ini terkait tentang lingkungan, terutama sampah. Jadi memang jadi konsen untuk kita semua ya, bahwasanya memang sampah itu ya sangat berbahaya jika kita biarkan begitu saja. Nah tadi Bu Ririn sempat lihat saran dari Zidan nih Pak Ramdan, bahwasanya diaktifkan kembali bank sampah yang ada di sekolah seperti itu. Nah siapa tahu ini bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah seperti itu. Ini bisa nih kolaborasi antara Kazim dan Zidan nih untuk kampanye terkait sampah seperti itu. Ya Alhamdulillah sudah selesai agenda seminar penelitian SD 6 Unity hari ini. Karena sudah selesai, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Ririn mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir dan juga seluruh ayah bunda SD 6 yang sudah mensupport anak-anak kami SD 6 dalam seminar penelitian ini, dan juga dari awal mereka melakukan penelitian sampai akhir mereka bisa presentasikan. Masya Allah, ternyata mereka bisa melewati ini semua. Alhamdulillah, barakallah untuk semuanya. Bu Ririn tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk KKSD 6 jangan dulu bubar. Ya, Bu Ririn minta bantuannya untuk semuanya. Kita akan ada sesi foto bersama. Silakan nanti maju di depan. Ya, tapi sebelum itu kita akan ada sesi foto dulu. Untuk sesi 3 tempat ada ayah bunda Kesha dan juga ayah bunda Zidan.